Nah si McKinsey ini ngomong tahun 2030 Indonesia itu punya beberapa bonus. Salah satunya bonus demografi sama bonus alamnya. Sehingga Indonesia itu bisa jadi kalau nggak salah nomor 4 atau 5 negara leading di dunia. Nah itu kok sekolah saya sudah kepikiran 2030 padahal McKinsey baru aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biru, bincang seru, bernas dan bermutu bias Xiaomi Fatimah. Kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Muhammad Afif Hendrawan, alumni ketiga dari bias Xiaomi Fatimah Pati, yang saat ini sudah terjun atau berkarya di masyarakat menjadi seorang dosen. Oke, Mas Afif, gimana kabarnya? Apa kesibukan sekarang? Karena dosen ya sibuknya pasti ngajar sama penelitian dan mungkin kepada masyarakat itu, cuma daily-nya memang ngajar. Oke. Nah, Mas Afif, salah satu yang ingin saya tanyakan kepada Mas Afif adalah ketika membuat skripsi, mengapa Mas Afif mencoba untuk anti mainstream, yaitu membuat bukan penelitian ya justru ya, tapi membuat sudah mengarah kepada produk, yaitu bagaimana membuat berlatih taekwondo waktu itu tanpa guru dengan secara virtual gitu ya, membuat metode itu, membuat virtual yang nanti bisa ditiru oleh orang yang ikut taekwondo itu standar apa tidak dia gerakannya. Kenapa pilih yang anti mainstream begitu? Padahal sulit ya itu ya. Lama tentunya. Ya lama juga, lumayan juga. Tapi kepikirannya dulu saya juga lupa. Itu datangnya dari mana, saya dapat inspirasinya dari mana. Cuma tiba-tiba kelintas ya, waktu itu memang baru ngetren yang namanya kamera 3 dimensi. Dia bisa sensorik untuk nonton ada dalam tubuh kita. Waktu itu nonton implementasi pertamanya memang game. Cuma habis itu kepikiran, kenapa kok nggak kita pakai unsur yang lebih serius, misal untuk taekwondo tadi. Tapi apakah terlepas harus taekwondo? Tentunya kan nggak juga ya, saya sport dan jadi mungkin kepikirannya kayak gitu, yang mana tadinya dibawa ke ranah permainan, kita bawa ke ranah yang lebih serius. Kepikirannya itu kebetulan juga waktu itu masih seneng-senengnya sama taekwondo. Oke. Sangat menarik ya, meskipun tadi, sebenarnya yang paling membuat Mas Afif itu agak ngotot dalam tanda kutip untuk saya harus skripsinya ini. Padahal kan itu jelas memakan waktu ya. Karena kalau levelnya kan kalau dilihat itu kan bukan level skripsi, tapi kenapa Mas Afif kekeh atau ngotot untuk skripsi saya harus ini yang kayak gini ya. Yang pertama itu emang agak idealis. Saya waktu S1 itu masih agak idealis. Saya pengen bikin sesuatu yang berbeda sama teman-teman yang lain. Waktu itu teman-teman yang lain dalam satu lab itu bikin satu proyek besar bersama gitu ya. Bersama gitu. Bagian-bagiannya beda. Tapi saya nggak mau ikut itu karena yang kayak gitu tuh udah banyak. Jadi saya mengambil yang lain. Memang ada kecenderungan untuk anti mainstream ya. Iya. Mungkin kalau kita lihat memang apakah begitu Ibu, Mas Afif dari kecil sudah ingin beda dengan yang lain? Beda dengan yang lain, mempunyai watak juga beda dengan yang lain, motoriknya, gerakannya juga tidak sama dengan anak-anak yang lain, sehingga ketika kecil memang sangat mencemaskan sebagai orang tua. Lincah gitu Bu ya? Di atas lincah gitu ya? Tidak ada kontrol gitu loh. Motoriknya dia terlalu tinggi. Jadi kan bisa kalau tidak diarahkan atau mendapat penanganan yang serius, ini kan bisa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Gitu ya. Dari anak-anak Ibu sudah melihat faktor keistimewaan ya, bukan yang kita anggap itu suatu yang istimewa. Ketika dikelola dengan tepat, ternyata memang hasilnya memang luar biasa gitu ya. Apakah pengalaman Bapak juga menilai seperti itu, Mas Afif kecilnya? Ya,
rupanya juga seperti itu. Karena pernah sering kejadian kalau anak seusianya itu waktu itu seusia TK ya. Itu kalau ada anak itu benjut, kemudian anak nangis, anak bonyok, itu pasti yang keladinya Apip itu pasti kan itu. Sehingga kan kalau itu tidak tersalurkan secara positif itu kan juga berbahaya itu. Berbahaya ya tadi, berbahaya bagi dirinya sendiri maupun terutama orang lain. Jadi kami selaku wali murid pada waktu itu ya sama malu sama dengan wali murid yang lain. Masalahnya pasti yang bikin gara-gara itu kan pasti. Ya, terutama tetangga ini, tetangga ini. Kejadiannya yang tahu itu sebelum saya sekolah kan. Sebelum saya sekolah kan, dia itu ya itu seringnya teman-temannya di sini. Nah suatu ketika dia tidak temannya ya dikira ya mesti Apip, jangan kumpul Apip, soalnya mesti nanti sudah ada image-nya gitu ya. Image-nya. Seperti saya kan nangis, lo gimana mau sembuh kalau tidak ya ditandani, sebenarnya ditandani kan terus nanti saya takutnya kan terus dia nanya ada hati danda ya sisa gitu kan, lebih baik gitu ya. Maksudnya gitu ya Bu, karena sudah orang punya anggap image seperti itu, akhirnya kadang-kadang memang mendorong yang mendapatkan image itu untuk membuktikan omongan-omongan itu tadi ya. Nah, itu yang jadi pelajaran untuk kita semuanya, masyarakat khususnya itu, bahwa kadang-kadang kita sering membuat judge tertentu yang itu justru kadang nggak positif ya, akan mendorong untuk yang mendapatkan judge itu untuk membuktikan kebenaran itu. Kalau tidak dikawal justru harusnya kan membuat berkebalikan, tapi kalau tidak dikawal memang akan kurang positif. Oke, dari Mas Apip sendiri, pengalaman ketika kanak-kanak, kalau saya melihat tidak pernah menemui hal begitu, kayaknya fan-fan aja. Nggak terkenal gitu loh Bu, maksudnya semuanya sama, semuanya biasa bermain, dan di sana nggak pernah mendapatkan hal-hal yang seperti diceritakan di rumah gitu ya. Gimana Mas Apip sendiri kesan ketika belajar, kayak dari TK ya, dari TK, dari playgroup bahkan ya, dari playgroup, dari playgroup kemudian TK SD ini udah. Playgroup TK itu kan 3 tahun, terus saya masukkan SD kan 6 tahun, SMP-nya kan 3 tahun, jadi di yang itu 12 tahun, dan alhamdulillah hasilnya sangat alhamdulillah gitu kan, sampai seperti itu. Kalau Mas Apip sendiri kayaknya kok tidak merasakan hal itu ya, yang seperti disampaikan Ibu tadi, teman mungkin waktu itu masih anak-anak kan tidak merasa. Enggak merasa. Sesuatu yang salah juga, ya namanya juga masih kecil, enggak merasa gitu. Cuma kalau dipikir-pikir sampai gede ini kan baru menyadari, habis tak flashback lagi SMP, nonton waktu itu kan masih satu kompleks sama yang TK sama SD sama yang TK, nonton. Oh ternyata kayak gini, itu baru ketemunya ya baru sekarang ini, baru bisa menemukan alasannya kenapa kok modelnya kayak gini. Oh ya baru sekarang. Kalau yang ditemukan Mas Apip apa kira-kira? Kalau yang jawaban-jawaban dari dan saya ceritakan ke teman-teman lain, bahkan teman-teman dosen, itu ya setiap anak itu memang dibebaskan di sekolah dulu. Bahkan dulu kan mungkin ada yang sering manjat pohon, terus masuk selokan ya, terutama. Itu bukannya kita dilarang, tapi malah difasilitasi dengan diawasi terus kan. Ada rumah pohon dan lain sebagainya. Itu kan kalau orang-orang sekarang itu kan baru nyadarinya saat ini. Kalau waktu di sekolah kan saya udah tahu sebenarnya ada. Berarti setiap anak itu memang harus di treatment berbeda, nggak bisa di karena dari awal memang di sekolah kita kan memang menganggap anak itu semuanya masing-masing pribadi yang unik, dan nanti memang akan saling melengkapi gitu ya dengan keunikan masing-masing. Mungkin termasuk Mas Apip yang paling berkesan waktu main rakit ya. Rakit sama pohon itu kan yang sekolah kan ada pohon. Kelengkengnya masih ada ya. Masih kan sekarang dikasih rumah-rumah sama rakit itu ya, paling. Ya tamunya juga sama, itu kan difasilitasi juga.
Oke, itu kesan Mas Afif ketika apa namanya belajar di sekolah dan sekarang baru ketemu jawabannya kenapa dulu apa namanya semua anak-anak itu dibebaskan untuk ya bermain karena memang di usia itu memang energinya sangat berlimpah ya, terutama sampai ketika SMP itu juga, apalagi di masa anak-anak itu memang dia masih membutuhkan gerak untuk menyempurnakan pertumbuhannya. Oke, kesan yang lain selain itu Mas Afif yang sudah ketemu, oh ternyata dulu sekolahku memberi itu alasannya begitu. Selain itu Mas Afif. Kesan yang lain mungkin saya mulai mikir ini mulai lulus S2 2017. Karena gong nggak tahu saya habis baca apa, tapi gong paling gede itu kemarin 2019 saya ngantar mahasiswa diskusi di BPSDMP Kominfo sama salah satu orang yang memang bergelut di dunia bisnis. Dia bilang bahwasannya ini survei yang dilakukan adalah McKinsey. McKinsey itu salah satu lembaga survei taruhlah di Amerika Serikat ya. Itu dia survei perkembangan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Mulai dari potensinya apa, hal-hal yang nantinya akan berkembang apa dan lain sebagainya. Nah si McKinsey ini ngomong tahun 2030 Indonesia itu punya beberapa bonus, salah satunya bonus demografi sama bonus alamnya. Sehingga Indonesia itu bisa jadi kalau nggak salah 6 tempat atau 5 negara leading di dunia. Nah, gong itu waktu saya sampai merinding ini sekarang. Saya ingat lagi. Di masjid dulu ya? Di masjid itu sampai mau tak cari fotonya nggak ketemu Ustaz. Dulu kali saya ingat ada teman pernah ngepost foto ini. Indonesia Generasi Emas 2030 itu kan nempel di masjid. Kok tahun segitu? Saya sekolah itu kan berarti 2000 kalau TK berarti 96 dan lain sebagainya. 96 SD berarti 2002 kalau nggak salah. Itu kok sekolah saya dan kepikiran 2030 padahal McKinsey baru aja itu. Dan negara kita, pemerintah kita juga sekarang menyandarkan itu Indonesia Generasi Emas itu tuh tahun 2045. Kok bisa sekolah saya dulu udah kepikiran gongnya di tahun 2030 dan di-proof sama si McKinsey itu tadi. Itu pertanyaan terbesar saya sih selama akhir-akhir ini. Iya. Jadi memang apa namanya dari awal kita membuat sekolah itu memang apa orientasinya, arahnya itu memang bagaimana anak-anak ini nanti di 30 tahun yang akan datang ya mungkin seeranya Mas Afif nanti mungkin tambah dengan berkarya di kampus dan lain sebagainya mungkin 5-10 tahun lagi itu memang sudah sampai beneran terwujud karena memang waktu itu sudah diperhitungkan. Jadi memang kita bukan sekedar karena buat sekolah bukan, tapi memang visinya memang dari awal ini bagaimana nanti menghadirkan anak-anak yang bisa paling tidak kalau toh tidak sampai leader itu memang memberi warna pada negeri ini dan semoga memang bisa terwujud dengan ya kita agak optimis ketika kemarin ketemu Mas Niko yang 28 tahun sudah S3, kemudian ketemu Mas Afif, ketemu siapa lagi cerita-cerita yang terus bertambah yang ternyata memang kalau dulu kita menyikapi anak-anak itu kan biasa, tidak berranking dan sekarang juga ditiru ya, tidak berranking dari awal itu karena memang kita dari awal itu guru itu memang karena kita sudah dididik dengan ranking dulu ya, itu memang sulit juga bagi kami guru itu untuk menghilangkan memandang anak ini secara utuh. Tidak ini si Afif ranking 1, ini sih meskipun kita tahu ya datanya itu ada, tapi kita karena nggak di ranking itu kita akan mensikapi semua anak itu netral, semua anak itu sama sesuai dengan potensinya, salah satunya itu. Dan ketika kita memutuskan 2030 itu memang dengan apa namanya planning yang matang. Jadi kita dulu mau buat sekolah itu sudah survei ke sekolah Jepang itu bagaimana pengelolaannya, sekolah Australia itu bagaimana, kemudian kita ambil yang apa namanya yang bisa kita ambil, yang kemudian kita modifikasi dan memang lahirnya seperti sekolah yang dialami Mas Afif itu, di mana memang di situ anak-anak dibebaskan untuk berkreasi, anak-anak dibebaskan untuk bertanya, gitu kan. Kita antar siswa kadang kan nggak ada jarak gitu ya, dan itu ya salah satunya mungkin kita sudah ngitung, oh nanti TK itu sekian tahun, SD sekian tahun, kemudian SMP SMA itu sekian tahun, dan nanti diharapkan ketika dia sudah sarjana itu nanti berkarya di masyarakat 5-10 tahun nih anak ini diharapkan sudah jadi gitu, karena bekalnya yang paling dasar di
di pendidikan dasarnya sudah matang gitu. Di antaranya karena pertimbangannya itu sederhana berpikirnya begitu. Jadi memang karena waktu itu kita membuatnya tahun itu, jadi ngitungnya 30 tahun ke depan sudah begitu. Meskipun sekarang orang baru berpikir, tapi kita karena memang niat awalnya memang begitu. Itu Mas Afif ya. Kita berharap memang nanti Mas Afif dan teman-teman itu memang, dan syukur nanti ini kan memang yang diperhitungkan itu memang angkatannya Mas Afif CS, kemudian yang ke bawahnya kan mensupport terus gitu ya, kayak nambahi gitu ya, karena kan memang semakin tentangnya kan semakin panjang untuk butuh pengalaman, butuh itu tadi, tapi sentuhan dasarnya memang sama. Dan alhamdulillah banyak diapresiasi untuk yang sekarang seperti yang sudah dikembangkan di sekolahnya Mas Afif dulu itu tidak pakai ranking. Kemudian kegiatan-kegiatannya termasuk mungkin ITC gitu ya Mas Afif yang terkait dengan ekonomi itu pun sudah difikirkan bagaimana membuat anak-anak itu ternyata berpikir untuk, tapi yang di ITC itu yang paling bukan bagaimana mereka berusaha, tapi bagaimana membangun karakter. Oh, zakatnya berapa, masih ingat ya Mas Afif ya? Masih itu kan kalau nggak salah kita maksudnya sih bungkusnya emang kita jualan gitu, cuma kan ada nilai-nilai yang lain. Mungkin waktu itu saya emang nggak dapat karena masih kecil ya, nilainya apa, cuma kan dipikir-pikir, oh iya gimana caranya kita ketemu orang, gimana kita ngomong sama orang, kemudian dari perhitungan keuntungan gimana ngeluarin zakat itu segini loh kalau misal keuntungan itu kan diajarkan manajer, kita nggak prioritik gitu loh, udah ada aktivitas ya termasuk itu ya, rapat-rapatnya ngomongkan jualan apa, namanya apa, yang aneh-aneh gitu dulu ya. Dari dulu sudah aneh-aneh ya. Berarti kalau udah sampai nama kan kita belajar sebenarnya branding kan, branding sekarang harganya mahal juga. Iya. Dan ternyata sekarang juga diadopsi orang sekarang gitu ya, memberi nama-nama makanan dengan unik-unik, dan itu sudah dilakukan Mas Afif ketika anak-anak gitu ya. Ada apa namanya? Meskipun cuma audio dia tapi disebut rudal bom atom apa gitu kan dulu kayak gitu ya. Oke. Mungkin bisa Ibu tambahkan pengalaman yang menarik dari Mas Afif, Ibu dan Bapak mungkin, yang Mas Afif yang membuat Ibu itu masih tahu tadi kan ketika masa kanak-kanaknya dicap menjadi anak yang bandel, tapi ternyata Ibu sebenarnya nggak terima ya, karena anak saya itu nggak begitu, dia hanya kelebihan energi gitu aja. Kesan yang lain apa Bu tentang Mas Afif ini? Kalau yang saya ingat itu setelah saya masukkan di situ 3 tahun ya, kan perubahan sudah jelas kelihatan ya. Kan sementara dia mau masuk ke SD, nah yang paling saya ingat itu ketika SD-nya itu Yaumi pendaftaran belum buka. Begitu dijemput bapaknya naik sepeda motor, tidak mau masuk rumah sebelum didaftarkan ke Yaumi Fatimah karena takut kalau saya daftarkan ke SD yang lain. Terus bapaknya yuk kembali lagi, padahal itu pendaftaran belum buka. Dia sudah minta daftarkan ke sana. Kalau tidak nanti saya tidak kebagian tempat. Dan masuk rumah ya nangis di jalan. Masih ingat Mas Afif itu? Oh, nggak ingat ya. Oke. Nah, itu menarik sekali. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Bapak sebagai seorang praktisi pendidikan dan juga Ibu. Padahal waktu itu Yaumi kan istilahnya belum kelihatan sebagai SD, kan masih baru ya. Mungkin Mas Afif ini masih itu angkatan ketiga ya. Kemudian kenapa Bapak memutuskan untuk memasukkan di situ sementara istilahnya bentuknya itu belum jelas gitu. Kok berani memasukkan Mas Afif ke SD Yaumi Fatimah? Ya, untuk pendapat kami ya yakin saja bahwa lillahi ta'ala kami memasukkan di situ karena di sekolah Yaumi itu kan mengadopsi 2 kurikulum, yaitu kurikulum yang disusun oleh pemerintah dan kurikulum dari yayasan gitu. Sehingga kan dari Depak lebih tepatnya gitu, gabungan Depak sehingga kan bisa menutup gitu antara apa itu kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya itu tercapai kan gitu. Karena di tengah perkotaan ini kan situasi kondisinya kan berbeda dengan kalau di desa kan gitu. Sehingga bagaimana membekali anak ini baik secara
apa itu katakanlah secara ilmu maupun secara dari kondisi keagamaannya ini kan akan lebih mantap. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini kan katakanlah full day school dan sekaligus kan boarding school kan gitu. Jadi setiap Sabtu, nanti Sabtu sore kami itu menjemput, tapi nanti paginya Seninnya itu bisa kembali ke sekolah. Nah, itulah yang kami kami memilih itu sebagai pijakan untuk dan kami yakin gitu. bahwa Ustadz sama Ustadzahnya ini kan dari arek-arek muda sehingga kan bisa dijadikan teladan karena pasti inovasinya ini. Dan juga kami sangat salut karena di lembaga pendidikan Yaumi itu kan punya laboratorium sendiri. Tadi ada pusat riset yang berada di Jogja itu ya. Sehingga kan dari kalangan-kalangan akademisi muda maupun praktisi dalam dunia pendidikan atau praktisi dalam dunia bisnis dan sebagainya itu kan bergabung menjadi satu sehingga kan memformulasikan kurikulum yang khususnya dari yayasan ini kan berbeda dengan yang lain kan, berani berbeda gitu. Sementara yang lain belum, gitu juga kita itu sudah berani melangkah dan ternyata hasilnya seperti itu tadi. Sudah mencanangkan pada waktu dipasang besar-besar di masjid itu tulisannya generasi emas tahun 2030. Padahal waktu itu dicanangkan tahun 90, ini anak kan masih TK. Sehingga ternyata sampai sekarang ini sudah merasakan terbukti gitu mau terbukti kan. Terbukti sehingga kan ternyata alumninya ya punya kreativitas tinggi, pantang menyerah, kerja keras, ya itu yang ini. Ya, ini alhamdulillah karena yang tadi awal kami menyatakan bahwa anak kami itu pada waktu masih kecil ya tuh baru di playgroup itu kan sering apa tuh berantem sama temannya ya tuh bikin gara-gara. Itu kan ternyata setelah kami masukkan sana akhirnya tersalur bahwa teman itu adalah saudara sendiri dan sebagainya sehingga kan tersalurkan lagi pada waktu itu tenaganya, energinya itu masuk ke waktu itu ke sekolah karate ya, dari kursus karate itu sehingga tenaganya, energinya tersalurkan sampai di rumah itu sudah capek mungkin terus tidur dan di tempat pelatihan itu kan tidak boleh berantem liar di luaran maksudnya. Kalau mau tanding ya di ring sehingga kan lebih terbina gitu ya, terarah. Sehingga terarah kan itu. Terus akhirnya sampai masuk SMP ganti ikut itu pelatihan taekwondo dan sampai akhirnya mengantarkan sampai ya kelihatannya rupa-rupanya pernah jadi atlet. Pernah jadi atlet itu. Dan sekarang yang kami mengucapkan terima kasih itu walaupun anak tunggal tetapi dia tuh bisa ngomong gitu, bisa ngomong adik-adik yang kecil-kecil gitu. Jadi mudah bergaul, terus disenangi anak-anak gitu. Dari di mana dia berada itu pasti dikerumuni anak-anak kecil-kecil itu ya. Sehingga pinter ngomong istilahnya itu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu pinter ngomong gitu. Ya itulah yang bisa kami sampaikan. Kalau Mas Habib sendiri ke pengalaman selain tadi ya, ternyata di sekolah saya itu saya baru ketemu kenapa dulu dibebaskan boleh naik pohon sambil bawa buku, boleh main rakit, dibuatkan rakit di bawah gitu. Kemudian rakit bambu itu, kemudian dan kegiatan-kegiatan lain yang masih atau paling diingat Mas Habib selain itu apa? Paling berkesan? Kalau paling berkesan mungkin mulai intens itu SMP ya. Kita kan ada schedule SMP itu kalau nggak salah 2 bulan sekali kan kita harus keluar untuk
study tour dan sebagainya itu juga berkesan buat saya karena bagaimana kita belajar kalau di kelas terus kan emang dosen kita harus nonton keluar realitanya baiknya ilmu itu kayak gimana ya kita harus nonton dan itu bahkan kalau SD kan memang tidak seregular SMP. Kalau SMP dulu kan memang di statement kalau 2 bulan sekali kita study tour itu juga berkesan banget karena ya belajarnya langsung menonton bendanya gitu, nggak teori aja gitu. Ya salah satu yang memang jadi unggulan atau bagaimana jadi harus di sekolah itu adalah learning by doing, diusahakan semaksimal mungkin. Kalau bisa ada bendanya ya bendanya. Jadi prinsipnya kalau di sekolah kita itu kan jangan pohon yang dibawa masuk kelas atau gajah dibawa masuk kelas, tapi bawalah anak kepada gajah, bawalah anak kepada pohon sehingga lihat bendanya langsung, lihatnya langsung, kemudian bisa megang dan seterusnya. Itu kan memang prinsip learning by doing, belajar dengan melakukan itu memang jadi metode yang harus dilakukan oleh Ustadz Ustadzah di sekolah Yaumi. Jadi Mas Afif tadi hal yang menurut Mas Afif dari pengalaman selama belajar mulai dari playgroup ternyata ya ingat saya dari TK, dari playgroup, TK, kemudian SD, kemudian dilanjut SMP hanya karena di SMA-nya nggak ada di Pati mungkin ya waktu itu Mas Afif tidak melanjutkan di sekolah Yaumi karena SMA-nya di Jogja waktu itu ya dan jauh gitu sehingga memutuskan untuk dari pengalaman belajar berturutan tadi pernah mengalami kayak kok di Yaumi lagi gitu nggak Mas Afif? Bosen? Maksudnya? Bosen sih enggak bosen. Ya benar aja ya. Bosen itu pun ya karena masuk SMP kenapa aku mau lanjut SMP? Ya memang karena nggak bosen, karena memang betah di situ gitu. Saya di trade sebagai siswa ya udah saya punya kalau istilahnya orang lari punya pace-nya masing-masing, setiap anak di pace, punya pace masing-masing. Saya nggak terlalu di-press, ustadz kalau salah ya tegas diingatkan, dibenarkan, bukan dimarahi. Soalnya terkadang kan ada salah dimarahin, dilurusin enggak tapi dimarahin. Tapi kalau di sekolah dulu saya kalau salah ya dikasih tahu benernya nggak gimana, tegas. Tapi kalau benar ya diapresiasi, kan yang penting itu Ustaz. Kalau menurut saya, kalau salah diingetin, kalau benar diapresiasi, harusnya memang seperti itu. Kalau kenapa kok mau lanjut lagi ke SMP? Meskipun notabene kalau waktu SMP dulu kan sebenarnya angkatan pertama, benar-benar baru berdiri. Iya, betul sekali. Dan istilahnya kayak tukang babat awas gitu ya. termasuk penyelenggara pendidikan pun Ustadz-Ustadzah kan juga istilahnya sedang mencari formula, bersama-sama mencari formula. Ya istilahnya kayak anak-anak jadi laboratoriumnya gitu ya. Ya tapi saya juga nggak ngerasa jadi laboratorium gitu ya. Karena memang dinikmati gitu. Oke. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Afif. Kenapa tadi tidak merasa bosan? Salah satu yang menjadi kata kuncinya adalah bahwa ia merasa mendapatkan hal yang penting dari pembelajaran, yaitu ketika salah diingatkan dengan porsinya, bukan dimarahi. Kemudian ketika benar itu diapresiasi sehingga lebih bisa mengembangkan diri lagi. Itu yang paling pokok. Sangat menarik, tapi tentunya pembicaraan ini tidak akan cukup ya kalau kita akan tidak akan harus banyak waktu lagi gitu ya, karena ada hal-hal menarik yang belum diungkap atau belum disampaikan yang bisa menginspirasi banyak orang tentang pengalaman Mas Afif yang dulu mengalami proses pembelajaran dari sangat dini sekali, yaitu dari usia 3,5 tahun sampai dengan menamatkan SMP. Kemudian bahkan ketika di SMA pun masih setia, sering ke sekolah, sering main ke sekolah karena merindukan suasana sekolah, merindukan guru-gurunya. Kurang lebih begitu yang bisa kita ambil. Semoga nanti di kesempatan lain Mas Afif, Bapak dan Ibu masih berkenan untuk berbagi cerita. Khususnya tadi belum disampaikan, mungkin bisa disampaikan terakhir Bu, barangkali bagaimana Bapak dan Ibu mensikapi Mas Afif sebagai anak tunggal ini, tapi sama sekali di sekolah tidak pernah terlihat
kolokan, tidak pernah terlihat manja, tetap mandiri tadi ya, dengan energinya yang melimpah. Ya mungkin ada orang tua yang mempunyai anak seperti saya, jangan memvonis anak itu langsung ke arah yang negatif, tapi itu kita anggap saja itu adalah anugerah dari Tuhan kalau itu memang disalurkan dengan betul dan positif, karena dari gerak yang lebih itu juga tersalur menjadi anak yang sekarang tenang, kemudian dengan agama, terutama dengan cerita-cerita yang didapat agama, maka membuat Afif ini tenang dan bisa berkembang selayaknya anak-anak normal. Ya alhamdulillah, khususnya keputusan Mas Afif untuk tetap bagaimana bisa tetap beribadah, memutuskan untuk pindah haluan gitu ya Bu ya, itu harus disyukuri bahwa agama tetap menjadi prioritas, ibadah tetap menjadi prioritas, sehingga Lera meninggalkan zona nyaman untuk bisa tetap melakukan ibadah dengan baik dan sempurna. Itu yang harusnya kita apresiasi, karena memang itulah sesungguhnya hakikat kita hidup di dunia adalah intinya mempersiapkan besok ketika harus kembali ke akhirat itu. Ya alhamdulillah, sangat menarik sekali. Salah satu dari yang disampaikan tadi sedikit di penutup, justru tadi sampaikan oleh Ibu bahwa Mas Afif rela meninggalkan zona nyaman di perusahaan lama demi bisa menyempurnakan agar ibadahnya tidak terganggu, meskipun dosen itu awalnya bukan passionnya Mas Afif ya, atau sempat nggak mau, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menikmati ya. Pada akhirnya oh ya emang tempat saya itu di sini. Bisa sekarang bisa menemukan oh ternyata skenario nya Allah begini gitu ya. Ya alhamdulillah itu Sobat Biru, semoga bermanfaat. Ketemu di kesempatan yang lain tentunya Mas Afif sama Ibu dan Bapak masih berkenan untuk di kesempatan lain berbincang-bincang menarik ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.